Prinsip-prinsip perkembangan manusia. Pada pembahasan ini akan diterangkan prinsip perkembangan menurut Harlock. Prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami seorang anak. Prinsip tersebut adalah A. Adanya perkembangan melibatkan perubahan, yaitu manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudahan mengalami kemunduran. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan ukuran, perubahan fisik yang meliputi tinggi, berat, organ dalam tubuh. Perubahan mental meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada organ anak. Hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya, berganti dengan sikap proposisial. Mereka mendapatkan ciri baru. Hilangnya sikap egosentrisme, anak akan mendapatkan ciri yang baru, yang sikapnya proposisial. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan adalah tempat yang berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan seorang anak. Bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan berpengaruh kepada seorang anak. Nah, terdapat 4 pendapat yang membenarkan tentang ini. Yang pertama, hasil belajar dan pengalaman adalah yang dominan. Artinya, suatu yang didapat oleh anak, baik itu pembelajaran di sekolah ataupun pembelajaran di dalam keluarga, dan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidupnya adalah sebuah hal yang berpotensi dalam sikap perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal akan menjadi pola kebiasaan. Nah, yang dimaksud di sini anak dalam usia rentan 4 sampai 6 tahun, biasanya mereka akan merasakan suatu hal yang menurutnya itu sulit untuk dilupakan dalam setiap memori yang mereka terima. Nah, untuk itu apapun sikapnya orang tua dan kehidupan di sekitarnya, itu harus memberikan suatu pola baik kepada anak supaya yang menjadi dasar awal mereka itu juga akan tertanam dengan baik. Yang ketiga, dasar awal lebih sulit dirubah sekalipun itu salah. Maksudnya, sebagai contoh, apabila orang tua memberikan suatu sikap kepada anak yang mungkin itu tidak baik, nah itu nanti akan membuat anak membekas dalam memorinya, dan mungkin bisa saja kedepannya akan membuat suatu kebiasaan untuk anak dalam berperilaku kedepannya. Nah, yang keempat, semakin dini perubahan dilakukan, maka semakin mudah juga untuk mereka melakukan perubahan itu. Nah, maksudnya di sini ketika orang tua ataupun lingkungan di sekitarnya merasakan ada suatu hal yang itu negatif kepada anak, maka itu bisa kita biasakan lagi apabila ketika merubahnya dengan pola yang baik juga kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Lydia Pramesti akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan anak untuk poin ketiga, yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Untuk penjelasannya, perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik
yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Seperti misalnya dalam fungsi filogenetik yaitu merangkak dan duduk. Sedangkan arti belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar ini, anak-anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa peka. Pada seorang anak, bila pembelajaran itu diberikan pada saat masa pekanya, maka hasil dari pembelajaran tersebut akan cepat dikuasai oleh anak. Demikian pula sebaliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip variasi perkembangan setiap individu. Setiap individu memiliki kecepatan sendiri dalam setiap perkembangannya. Prinsip ini bermaksud bahwa perkembangan setiap individu atau anak tidaklah sama. Belum tentu juga tingkat perkembangan yang dicapai mereka pada saat tertentu, baik pola perkembangan seluruhnya maupun aspek-aspek tertentu dari perkembangan tersebut. Serta perkembangan setiap individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya, tidaklah konstan melainkan irama. Periode pola perkembangan anak. Pertama, tugas perkembangan anak. Pada usia 6-12 tahun, masa kanak-kanak lebih banyak di sekolah dan lingkungan sekitar rumahnya. Terdapat 3 dorongan besar yang dialami anak pada usia ini. Yang pertama, dorongan untuk keluar rumah dan bergaul dengan teman seusianya. Yang kedua, dorongan fisik untuk melakukan kegiatan seperti bermain yang menuntut keterampilan gerak fisik. Yang ketiga, dorongan mental untuk berinteraksi, berpikir, dan mengerti simbol-simbol orang dewasa. Dalam periode ini, masa kanak-kanak ini bisa diketahui sejak usia 6 sampai seksualnya matang. Pada usia seperti ini, anak-anak lebih peka dan siap untuk belajar. Pada usia ini juga, anak selalu ingin bertanya dan juga memahami. Yang kedua, perkembangan fantasi. Sejak anak umur 6 tahun ke atas, anak mulai dikenalkan dengan dunia luar ataupun lingkungan sekitar. Tetapi bukan berarti fantasinya hilang, akan tetapi masih ada dengan membuat suasana baru, seperti membaca buku dan mendengarkan cerita. Pak Yuni dan Mbak Dono menjelaskan bahwa menggunakan media buku beserta menggunakan gambar visualisasi mencoba menggambarkan hakikat pesan dengan bentuk menyerupai keadaan sebenarnya. Media pembelajaran ini berupa cerita bergambar, mempunyai karakteristik dengan penyampaian sederhana serta mudah dipahami siswa. Yang ketiga, perkembangan berpikir. Berpikir merupakan menimbang-nimbang, menguraikan, mulai sampai akhirnya mengambil keputusan. Dalam usia 8-12 tahun, anak tidak lagi bersifat egois. Berarti anak tidak lagi melihat bahwa dirinya merupakan pusat perhatian lingkungan. Mereka mulai penasaran dengan hal-hal yang mendorong dirinya untuk menyelidiki lingkungannya. Anak senang dengan mengikuti kegiatan meskipun fokusnya berubah-ubah pada sesuatu yang lain. Mereka harus diberikan kesempatan untuk banyak bergerak dan bertindak. 4. Perkembangan perasaan. Perasaan yang dimiliki anak-anak lebih kuat berpengaruh. Anak sekolah sering merasa gembira, puas, dan jarang merasa menyesali perbuatannya. Mereka belum dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Perkembangan perasaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perasaan intelek. Perasaan intelek adalah perasaan yang disertai dengan perasaan berpikir, seperti saat anak menyelesaikan soal-soal seperti matematika, IPS, IPA, dan sebagainya. Saat mereka mengerjakan soal, akan ada perasaan tegang, tetapi ketika mereka sudah selesai menyelesaikannya, mereka akan merasakan puas. Yang kedua, perasaan keagamaan. Perasaan keagamaan adalah perasaan menghayati yang hubungannya dengan Tuhan. Perasaan ini adalah perasaan yang terdapat pada jiwa manusia.
yang menggerakkan hati untuk berbuat baik. Sejak kecil, anak-anak harus dibiasakan dengan suasana ketuhanan. Tapi mereka belum mengerti benar apa nilai-nilai keagamaan itu.